belajar dari Alkitab, ternyata Yohanes ini punya sifat yang jauh dari kehendak Tuhan. Coba saya ajak saudara melihat yang pertama, dia itu adalah orang yang punya sifat egois. Kita baca Matius 20 ayat 20 sampai 21 yang berbunyi demikian. Matius 20 ayat 20 dan 21, demikian firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Jadi saudara sekalian, kita lihat ayat ini, ibu dari Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus dan dia bilang, Tuhan, kalau engkau sudah jadi raja, tolong anak saya satu duduk di sebelah kiri, satu duduk di sebelah kanan. Siapa yang minta? Ibu daripada mereka. Tapi ayat yang persis sama juga dicatat di dalam Markus 10 ayat 35 sampai 37, dan ternyata ada perbedaan. Karena dalam Markus yang meminta duduk di sebelah kiri dan kanan bukan ibu dari mereka, tetapi langsung anaknya Yakobus dan Yohanes. Pertanyaannya, kenapa kok ada perbedaan? Saya perlu jelaskan begini. Matius adalah murid langsung daripada Yesus, sehingga dia bisa tahu apa yang terjadi. Dia adalah saksi mata. Jadi dia menulis benar bahwa yang minta adalah ibunya. Sedangkan Markus itu bukan saksi mata. Markus menerima penjelasan daripada gurunya, yaitu Petrus. Karena Yohanes Markus adalah anak rohani daripada Petrus. Saudara tahu tadi 3 murid utama, Petrus, Yakobus, Yohanes. Jadi Yakobus dan Yohanes ingin duduk di kiri dan kanan daripada Yesus. Maka marahlah Petrus. Karena kalau satu di kiri, satu di kanan, dia di sebelah mana? Mungkin dia yang di belakang, saudara. Makanya pada waktu dia menjelaskan ini kepada Markus, dia bilang gini, Markus catat bahwa yang biang keroknya, otaknya, biang keladinya, yang aktor intelektualnya bukan mamanya, ini anaknya. Dan dia suruh mamanya, karena mamanya itu adalah bibi daripada Yesus. Jadi Maria itu punya saudara, namanya Salome. Dan Salome ini adalah ibunya Yakobus dan Yohanes. Kenapa Salome yang disuruh ngomong? Karena gini, Yesus posisinya secara manusia adalah keponakannya dia. Jadi, denger ya ponakan, aku kan bibi kamu. Ini kan Yakobus Yohanes adalah sepupu kamu. Jadi kalau kamu sudah jadi raja, jadikan sepupu kamu tangan kiri dan tangan kananmu. Ini yang disebut nepotisme, saudara sekalian. Melakukan pendekatan keluarga untuk mendapatkan satu kedudukan. Tapi intinya apa? Egois, mementingkan diri sendiri. Dia nggak peduli Petrus duduk di mana, dia nggak peduli murid yang lain duduk di mana. Yang paling penting, aku punya kedudukan yang paling bagus. Nah, seringkali sebagai anak Tuhan, orang Kristen, kita juga sudah pelayanan, sudah cinta Yesus, tapi menganggap diri lebih hebat daripada orang lain. Dan ini masalah, saudara. Kalau kita menganggap diri kita selalu lebih bagus daripada orang-orang yang lain. Saya mau tanya, seandainya di tempat ini kita bikin foto bersama, ya 5 orang lah foto bersama, 10 orang foto bersama, lalu fotonya jadi. Nah, sesudah fotonya jadi, kira-kira yang saudara akan lihat foto siapa? Foto Pastor Andre atau Pastor Nehemia atau foto diri sendiri? Kalau misalnya di antara foto-foto itu dari 5 orang atau 10 orang, semua matanya melek kecuali mata saudara yang lagi merem. Mau saudara upload nggak di Facebook, di Instagram? Tidak mau. Tapi kalau mata orang lain yang nutup, ya pasti akan diupload kan, begitu. Karena apa? Kadang-kadang kita itu sangat egois, mementingkan diri kita sendiri. Saya ingat di Indonesia ada seorang anak umur 10 tahun lah. Kira-kira kelas 4 sekolah dasar. Lalu satu kali setelah pulang dari sekolah,
dia doa di dalam kamar. Doanya keras, semua orang bisa dengar. Tuhan, ubahlah supaya Cirebon menjadi ibu kota Provinsi Jawa Barat. Saudara masih ingat Provinsi Jawa Barat itu ibu kotanya adalah Bandung. Dan dia berdoa supaya Cirebon menjadi ibu kota Jawa Barat. Mamanya dengar dan tanya, kenapa kamu doa seperti itu, nak? Apa karena kamu suka makan makanan khas Cirebon, tahu gejrot, yang dalam bahasa Inggris adalah smackdown tofu, saudara-saudara. Dia bilang, bukan mama, tapi karena saya tadi ada ulangan, saya lupa jawabannya, mestinya Bandung, saya tulis Cirebon, maka saya berdoa, ubahlah supaya Cirebon menjadi ibu kota Jawa Barat. Egois sekali, bukan? Tapi itu masih anak kecil. Kalau yang sudah dewasa gimana? Ada seorang anak muda di Indonesia naik motor, dia lihat ada tanda dilarang masuk, verboten, tapi dia masuk saja, sudah tidak pakai helm, tidak bawa SIM, surat izin mengemudi, dia masuk saja. Karena biasanya tidak pernah ada pemeriksaan polisi. Hari itu dia kaget karena ada polisi di ujung jalan, dan dia nggak sempat balik, dia doa, Tuhan, butakanlah mata polisi itu. Saudara bisa bayangkan, pendeta doa puasa mencelikan mata orang buta, jemaat membutakan orang celik. Nah, ini sifat yang harus dibongkar dalam kehidupan kita. Egois, mementingkan diri sendiri. Sifat kedua adalah eksklusif. Coba kita baca Lukas 9 ayat 49 sampai 50. Dikatakan demikian, Lukas 9 ayat 49 sampai 50. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Nah, ini menunjukkan bahwa Yohanes adalah orang yang punya sifat eksklusif, sombong secara rohani. Ada orang kesurupan, kerasukan setan, diusir dalam nama Yesus, setannya keluar. Mestinya kan bersyukur. Tapi dia bilang, kurang ajar kamu, muncul-muncul setan pakai nama Yesus. Kamu kan bukan salah satu di antara murid Yesus, di antara kami. Kenapa kamu mengusir setan dalam nama Yesus? Itu mesti ada license-nya, tahu? Ada trademark-nya nama Yesus itu. Nggak bisa dipakai sembarang seperti itu. Nah, sikap ini adalah sikap merasa bahwa dirinya adalah kelompok yang eksklusif, yang elit. Dan kadang-kadang dalam gereja ada sikap-sikap seperti itu. Aku golongan Apolos, aku golongan Paulus, aku golongan Kefas. Pada perbedaan-perbedaan yang ada itu jangan dipertentangkan, tapi harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena kita ini adalah anak-anak dari kerajaan Allah, anak-anak dari Tuhan sendiri. Ada gereja yang doanya atau ibadahnya tepuk tangan, ada yang tenang. Saya percaya ini adalah ekspresi yang berbeda dari anak Bapa yang sama. Ada yang bahasa roh di gereja, ada yang tidak bahasa roh. Dan kita tidak boleh menghakimi yang ini tidak rohani, yang itu lebih rohani. Karena semua adalah ekspresi kita di hadapan Tuhan. Biar setiap orang yakin dengan apa yang diyakininya. Karena kita ingin menyukakan hati Tuhan. Dan pada waktu kita merasa diri tidak eksklusif, merasa diri paling hebat, kemenangan ada. Tapi kalau kita sudah merasa paling benar, paling hebat, paling nomor satu, disitulah perpecahan mulai timbul. Yang ketiga, saya melihat bahwa Yohanes ini adalah orang yang punya kelemahan karakter. Selain egois, eksklusif, dia juga emosional. Coba kita baca Lukas 9 ayat 54 sampai 56. Lukas 9 ayat 54 sampai 56. Dikatakan demikian, ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Orang ini adalah orang yang sangat emosional. Satu kali Yesus pergi mengunjungi Samaria dalam perjalanan ke Yerusalem.
Dan orang-orang Samaria semula menyambut Yesus. Karena apa? Yesus pernah datang ke Samaria, dan kemudian dia berbicara kepada wanita yang ada di sumur Yakub, dan orang itu bertobat. Lalu dia cerita kepada kampungnya bahwa Mesias sudah datang, dan orang Samaria mengenal Yesus pada waktu itu. Sehingga waktu dia datang lagi disambut dengan sukacita oleh orang Samaria. Tiba-tiba satu orang nanya, kalian datang dari Galilea khusus ke sini? Murid-muridnya bilang tidak, sekalian lewat kita karena mau pergi ke Yerusalem. Dan itu yang menyebabkan orang Samaria jadi marah. Karena orang Samaria itu tidak bersahabat dengan orang Yerusalem, orang Yahudi. Dan dia bilang gini, kalau kamu jadi teman saya aja, jangan jadi teman orang lain. Nah, kadang-kadang dalam pergaulan kita suka ada yang seperti itu. Ya, si A sama si B itu musuhan. Lalu kita kan nggak tahu ceritanya, ngobrol-ngobrol sama si A. Lalu kemudian kita ngobrol-ngobrol sama si B juga, karena nggak tahu ada perselisihan di antara si A dan si B. Dan akhirnya mereka bilang gini, kalau kamu mau jadi teman saya, jangan jadi teman dia. Sebab kalau kamu jadi teman dia, berarti kamu musuh saya. Loh, apa urusannya? Karena kita nggak tahu situasi yang ada, saudara sekalian. Nah, Yesus juga diperlakukan demikian. Melihat itu, muridnya yang bernama Yohanes marah dan dia berkata, Tuhan, apa kita turunkan api dari langit untuk membinasakan mereka? Oh, ini luar biasa. Seorang murid yang disebut rasul yang kekasih, yang hidup penuh dengan kasih, ingin menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka. Mungkin dia terinspirasi oleh kisah Bandung Lautan Api. Jadi dia ingin menjadikan Samaria lautan api. Dan Yesus